Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, salam semuanya. Saya Randy Rizky Aldila, NM 140 2021 052 Universitas Yarsi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara untuk melepas dan merakit komputer atau PC. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba dari awal, dari mulai pencabutan hardware pada PC ini hingga penjelasan apa saja yang ada dalam PC ini dan juga perakitan kembali. Jadi stay tune. Saat ini saya akan mencoba untuk membuka part-part yang ada di dalam PC ini. Tunggu. Ya, semua sudah terbongkar dan saya akan menjelaskan bagian-bagian yang ada di dalam PC tersebut. Oke, kita mulai dari CD-ROM. Di sini terdapat CD-ROM, dan CD-ROM ini paling umum digunakan untuk membaca data. Drive CD-ROM ini dapat membuka dokumen pada CD data seperti file, musik, gambar, dokumen kata, dan file lainnya. Dan kita lanjut ke hard disk. Di sini ada hard disk yang fungsinya itu sangat vital sebagai tempat menyimpan segala macam data, file, serta dokumen virtual seperti dokumen, PDF, MP3, dan lain-lain. Dengan fungsi hard disk dalam menyimpan berbagai file tersebut, maka bisa dibilang hard disk adalah nyawa bagi seorang pengguna dalam komputernya. Kita lanjut ke floppy disk. Di sini terdapat floppy disk yang berfungsi untuk menyimpan data dengan memori terbatas yang hanya mencapai 1,44 MB saja. Data yang disimpan juga bisa diakses ke komputer lain yang bertujuan untuk mengangkut data di dalam floppy disk untuk kemudian dapat diakses di isinya. Dan selanjutnya kita punya LAN card. LAN card sendiri ini kartu ekspansi yang dipasang pada slot PCI di motherboard komputer. Untuk menghubungkan jaringan komputer, LAN card umumnya menggunakan port RJ45 yang ada di motherboard. Untuk fungsi LAN card sendiri ini untuk menghubungkan 2 atau lebih komputer dengan maksud agar dapat melakukan pertukaran data. Setelah itu kita lanjut ke power supply. Power supply yang paling pokok adalah untuk mengaliri arus listrik untuk komponen-komponen atau hardware pada komputer dengan arus DC. Arus listrik yang masuk ke dalam power supply harus berupa AC. Kemudian di converter berubah menjadi arus DC. Yang terakhir kita ada motherboard. Motherboard sendiri ini sebagai pusat penghubung antara satu perangkat keras dengan perangkat keras yang lainnya. Artinya motherboard ini mengembang tugas untuk menghubungkan bahasa kode antar perangkat keras untuk diintegrasikan menjadi sebuah aktivitas kerja perangkat komputer. Di dalam motherboard ini pun terdapat banyak komponen-komponen seperti soket prosesor yang ada di dalam fan ini, dan ada juga slot memori tepatnya ada di sini, dan RAM-nya pun masih terpasang di sini. Kemudian ada juga slot IDI dan slot SATA. Kemudian juga ada BIOS
di sini. BIOS sendiri ini mempunyai fungsi dia ini bertanggung jawab atas kesiapan komputer dalam melakukan booting dengan mengecek hardware yang terpasang pada komputer, dan terdapat juga baterai CMOS-nya. Ini baterai juga sangat berfungsi untuk memberi daya kepada BIOS dan juga untuk menyimpan semua settingan yang ada pada BIOS. Kita lanjut ke power connector. Di sini ada power connector. Yang power connector ini sendiri fungsinya untuk menghubungkan motherboard dengan power supply. Menghubungkan power supply agar motherboard bisa mendapatkan daya listrik. Biasanya berjumlah 20 sampai 24 pin. Kemudian lanjut ada I/O port. Bagian ini biasanya digunakan kita dari luar casing, tidak dari dalam. Dan ini merupakan kumpulan port sebagai input maupun output data komputer seperti USB, LAN, VGA, serial, dan PS12. Kemudian ada kabel front panel. Yang kabel front panel itu yang bentuknya seperti jarum-jarum. Waduh, mana ya? Ini nih contohnya. Dan ini digunakan untuk memasang tombol power, restart, LED power, dan net hard disk yang berada di casing depan PC. Berikut penjelasan mengenai isi-isi di dalam PC. Sekian penjelasan dari saya, Randy Rizky Aldila, NPM 1402021-052. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saatnya mulai memasang kembali part-part yang telah kita buka. Oke, kita mulai dari motherboard sudah terpasang. Setelah itu saya akan memasangkan CD-ROM, floppy disk, dan teman-teman yang lainnya. Ya, baru saja saya tadi memasang kabel-kabel seperti kabel USB dan kabel-kabel lainnya di dalam motherboard. Setelah itu saya akan memasukkan perangkat-perangkat lainnya ke dalam PC. Ya, pada bagian ini semua part seperti CD-ROM, flip disk, hard disk, semua sudah terpasang, termasuk juga power supply. Sekarang saya ingin memasang port-port kabel dari power supply kepada motherboard. Ditunggu dulu ya. Pada saat ini semua kabel sudah terpasang dengan baik sebagaimana mestinya. Sekarang saatnya saya akan menguji coba apakah komputer ini bisa dijalankan atau tidak. Kita lihat sekarang. Kita coba colok dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya aman-aman saja. Coba kita tekan tombol. Ya, komputer sudah berjalan dengan normal, dengan indikatornya menyala. Sekian penjelasan mengenai bongkar pasang PC pada kesempatan kali ini. Saya Randy Rizky Aldila, NPM 1402021-052, Universitas Yarsi, mengucapkan terima kasih atas pengertiannya dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.